Saat itu saya nggak terima. Saya sampai ngomong sama istri saya, kenapa orang jahat kok malah sehat, hidupnya enak. Di saat aku percaya pada Tuhan, aku malah sakit aku. Sempat, terus aku nggak usah mau gereja menewes. Buat apa? Karena dengan aku ke gereja, aku malah ikut pelayanan, tambah sakit. Saya tahun 2023 divonis kanker nasofaring. Tapi pada saat itu saya nggak percaya bahwa saya kena kanker karena kondisi badan saya sehat. Saya nggak merasakan sakit apapun. Sampai dokter itu sampai saya ajak debat. Pada tahun itu saya masih bisa pergi-pergi keluar kota. Tapi setelah awal tahun 2024 itu kondisi badan mulai drop. Sekitar bulan Februarian itu mulai mata saya mulai nggak bisa lihat, mulai kabur. Terpaksa ya saya ngikuti saran dokter untuk harus dibiopsi untuk lihat kondisi kankernya posisinya di mana. Karena waktu tahun 2023 itu 8 dokter menyatakan saya sehat. Tapi kok ada satu dokter yang ngomong ini ada gejala seperti tumor, tapi tumor ini belum tahu ganas apa enggak. Di tahun 2024 ini ternyata setelah dibiopsi kondisinya kankernya ganas, dan dokter menyatakan bahwa ini kalau didiemin mungkin usianya nggak sampai 2 bulan karena waktu itu stadiumnya sudah tinggi dan mata sudah nggak bisa lihat. Bukan masalah nggak buta, tapi buruk, saya nggak bisa nyetir, nggak bisa kemana-mana. Terpaksa sekitar bulan Mei itu saya jalani operasi untuk pemasangan alat kemopot yang ada sampai sekarang masih pakai saya. Saya 1 minggu dari Senin sampai Jumat itu 1 hari 5 botol. Jadi setelah kemo 5 hari, saya 3 minggu pasti seperti orang koma. Sampai kondisinya setelah kemo, badan saya bengkak semua, saya gundul. Kemo yang kedua itu saya sebenarnya sudah mau nyerah. Karena pada hari yang kelima itu sampai kondisinya saya malam itu jam 2 malam. Antara sadar nggak sadar, mama saya yang sudah meninggal datang semua ngajak saya pergi. Tapi saya masih punya tanggungan. Anak-anak saya masih kecil-kecil, jadi saya harus semangat. Sampai sekarang pun kondisinya orang lain lihat ya, saya masih sehat. Karena buat keluarga saya kalau saya sakit, semua pasti sakit. Jadi sampai saat ini pun saya bertahan sampai Tuhan panggil saya. Untuk dokter kemarin kasih solusi itu cuma bisa di kemo, karena kalau dibelah, koma, hilang ingatan, stroke, sama meninggal. Jadi saya empat-empatnya nggak ada pilihan lain ya. Jadi nggak tak ambil. Saya jalani kemo, radiasi. Terus yang terakhir ini saya jalani imunoterapi. Untuk jumlah kemo 100 ya mungkin, tapi sekarang ditambah imuno lagi 8 paket. Yang membuat saya masih kuat ya anak-anak masih kecil-kecil sih, masih sekolah. Jadi aku harus bisa menyelesaikan mereka sekolah. Sama saya ini kan punya tanggungan banyak. Saya ngopeni berapa orang di rumah. Jadi berapa keluarga yang harus, kalau tak tinggal semua pasti semuanya kocar-kacir. Kondisi saat ini memang saya belum sembuh. Jadi saya masih proses penyembuhan. Tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan karena saya masih diberi kesehatan untuk tetap melayani di Gereja Peninggading. Saya berumah tangga selama 33 tahun. Ya, perkumpulan rumah tangga saya ya memang pernah suatu kali kami ada masalah di tahun 2017 akhir. Kami sempat mengalami berpisah dengan suami. Anak-anak saya dengan saya keluar dari rumah karena ya sudah tidak kuat. Ya kadang menerima masakan, terus ya ngekos itu walaupun satu kamar, saya tetap bisa jualan sembako. Ya ada es, kayak gitu. Saya tetap bersyukur Tuhan tuh memelihara kami begitu luar biasa. Meskipun saya mengalami seperti itu,
Saya tidak sedikit pun menyalahkan Tuhan atau kecewa sama Tuhan. Tetapi saya tetap pelayanan, tidak sedikit pun undur untuk pelayanan. Nah, sekarang sih kami itu memang sudah kembali lagi rumah tangga kami. Ya, Om gimana? Apa masa mau sendiri terus? Nantinya mau gimana? Ya ndak enak sih katanya gitu. Ya dijawab ndak enak. Ya udah toh sana kembali aja. Ya kayaknya dia mau ngomong sih takut gitu loh. Ya akhirnya ya dibantu tuh sama calon menantunya itu. Terus akhirnya semakin kesini ya semakin membaik. Terus tak tanyai juga, misal mau kembali itu nomor satu yang saya tanyakan, apakah mau sekarang untuk ke gereja menerima Tuhan Yesus, apa mau? Ya ke gereja mau kalau sama mama gitu. Oke, kalau memang mau. Tapi memang kalau memang tidak mau lagi ke gereja, ya saya mikir lagi. Terus semakin kesini malah ke gereja sendiri sudah mau. Tadinya itu kalau enggak ditemani tidak mau. Sudah biasanya kalau saya misalkan tuh pelayanan paduan suara ngisi pagi jam 6. Omnya tuh kan maunya ibadah kan yang jam 9. Tadi tuh rencana saya tuh tadinya saya habis nyanyi pulang nanti tak nemeni. Tapi ternyata sekarang misalkan saya itu ngisi pagi gitu, omnya tetap mau ke gereja sendiri. Kayak gitu berarti memang sudah ada kemajuan. Ya, sangat mendukung. Karena ya itu tadi sudah ada perubahan sama papahnya menerima Tuhan Yesus itu. Ya memang kalau langsung dia terus baik banget ya belum, ya kadang-kadang itu masih emosionalnya kalau muncul ya gitu. Tapi ya udahlah, wis ndak memikirkan itu. Yang penting saya tetap berserah sama Tuhan Yesus. Ya, saya bersyukur untuk saat ini keluarga saya memang sudah pulih kembali, tapi tetap saya itu membimbing suami saya agar lebih baik lagi. Untuk suami saya memang masih butuh bimbingan, belum pulih sepenuhnya. Tetap saya dan anak-anak saya perlu membimbing suami saya. Ya meskipun saya itu pergumulan saya berat dalam rumah tangga saya, berpisah dengan suami, tetapi untuk pelayanan satu saya tidak pernah ada niat untuk undur. Pelayanan saya di paduan suara maupun di PWK pun saya juga pelayanan. Keadaannya itu kembali seperti semula dulu. Ya dulu itu sebelum kemo itu bengkak-bengkak di sebelah kiri itu bengkak-bengkak semua. Pada tahun 2021 anak saya Laura suatu hari dia mengalami keadaan tubuhnya itu dia merasa ada yang tidak beres. Nah, lalu dia merasakan tuh punggungnya itu pegel-pegel. Ada sesuatu di tubuhnya yaitu di dadanya yang sebelah kiri itu sedikit pembengkakan. Lama kemudian ada benjolan di lehernya sebelah kiri. Nah sejak itu kita merencanakan untuk biopsi. Dari hasil biopsinya itu diketahui bahwa kanker getah bening. Lalu oleh dokter direncanakan untuk kemoterapi. Dari 5 kali kemoterapi itu kemudian di CT scan lagi. Ternyata hasilnya tuh menggembirakan. Kankernya itu bisa mengecil. Rujuk ke dokter yang lain yang lebih khusus. Kemudian obatnya itu diganti yang lebih keras.
setelah 2 kali kemo, ternyata malah di CT scan lagi. Ternyata hasilnya itu malah terjadi penyebaran ke livernya. Nah, sejak itu kondisi anak saya menurun terus. Jadi dia jadi tidak suka makan. Kalau makan itu rasanya mual. Jadi semakin hari itu dia semakin kurus dan kakinya itu membengkak, perutnya juga membesar. Singkat cerita, dari dia selesai radiasi, akhirnya dia meninggal di tanggal 12 November 2022 di umurnya yang ke-22. Tentu saja saya rasanya tuh hancur hati karena mama saya itu juga meninggal karena kanker. Jadi kami itu sudah sangat hati-hati untuk makanan, untuk kehidupan sehari-hari itu jangan sampai menuju ke kanker ya. Jadi rasanya tuh kenapa kok akhirnya kena juga gitu. Sakit hati itu tidak pernah ada dalam pikiran saya, sakit hati sama Tuhan, marah sama Tuhan itu tidak pernah. Saya berpikiran positif. Kalau Tuhan itu pasti punya rencana besar atas kehidupan Laura. Mungkin dia nanti bisa sembuh dan dia bisa bersaksi. Jadi kami sekeluarga bersatu hati berdoa untuk kesembuhan dia. Saya mendampingi Laura itu selama 1 tahun sejak dia itu divonis pertama kali untuk kanker. Jadi dia mengalami keadaan fisik yang lemah. Seringkali itu yang membuat dia itu menderita itu sesak nafas. Jadi saya mendampingi itu tuh juga sedih sekali melihat itu, karena untuk pergi jarak berjalan jarak 5 meter aja sudah tidak kuat, udah ngos-ngosan kayak gitu. Nah tapi saya bersyukurnya Laura itu juga tidak pernah marah sama Tuhan. Dia setiap hari selalu minta ditumpangi tangan untuk kesembuhan dia. Dan dia tidak pernah kecewa atau merasa kenapa kok saya gitu, tidak pernah seperti itu. Dan ketika akhirnya Tuhan panggil anak saya hanya berpikiran positif bahwa Tuhan tuh sayang sama dia. Tuhan tuh malah memberikan anugerah yang besar bahwa dia tuh sudah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Saya bersyukur karena Tuhan panggil itu. Walaupun tentu saja di hari-hari ketika Laura tidak ada itu, saya ya tidak bisa menerima tidak bisa nangis, benar-benar tidak bisa nangis. Tetapi pada doa-doa saya itu, saya hanya bisa nangisnya di depan Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan. Dan satu hal lagi, pada waktu proses penyembuhan Laura itu, pasti ada banyak orang yang menyampaikan, pergi ke ini, Mbok, kamu pergi ke doa kesembuhan di sana untuk minta di doa kesembuhan, atau ada pendeta itu loh, itu tuh bisa menyembuhkan, yuk kamu ke sana yuk gitu. Atau ada orang yang bilang ini loh ada pengobatan alternatif seperti ini gitu. Tapi semua itu tidak saya dengarkan. Karena bagi saya tuh beriman bahwa
cukup hubungan pribadiku sama Tuhan. Cukup di dalam doa-doaku itu aja. Karena kesembuhan itu kan dari Tuhan. Jadi pada waktu Laura itu akhirnya dipanggil Tuhan, saya itu sudah mungkin di dalam doa-doa saya sama Tuhan, itulah Tuhan itu memberikan tuntunan, kekuatan. Jadi tidak ada kecewa sama Tuhan kalau Tuhan itu sudah panggil dia. Dan satu hal lagi, 10 hari sebelum Laura itu dipanggil Tuhan, saya itu kan melihat kondisinya yang memburuk. Saya itu ingin untuk doa puasa. Saya doa puasa itu minta sama Tuhan supaya dikasih perpanjangan waktu sama Tuhan. Dikasih dispensasi seperti yang dialami oleh Raja Hizkia. Saya minta Tuhan tuh kasih perpanjangan waktu gitu. Nah, setelah Laura dipanggil Tuhan dan saya diberi kekuatan, saya itu mendengar satu khotbah bahwa doa puasa itu memberikan kekuatan. Jadi Tuhan itu seperti sudah memberikan persiapan untuk saya. Jadi doa puasa itulah yang memberikan saya juga kekuatan, bisa menerima, seperti itu. Walaupun apa yang menjadi doa-doa kami itu tidak dikabulkan oleh Tuhan dan Laura dipanggil oleh Tuhan, tapi saya bersyukur bahwa Laura itu sudah melalui memenangkan pertandingan yang baik. Dia sudah menjadi anak Tuhan yang baik, anak yang baik, anak yang berbakti pada orang tua, kakak yang baik buat adik-adiknya, teman yang baik buat teman-temannya. Saya bersyukur bahwa dia sudah melalui dengan baik, beriman dengan tidak putus-putusnya. Dan setelah Laura meninggal, Tuhan itu juga baik. Dia memberikan penghiburan kepada saya. Saya dikenalkan dengan pelayanan bunga mimbar. Yang tadinya saya tidak bisa apa-apa dari nol. Tuhan percayakan talenta yang tidak saya ketahui sebelumnya. Ternyata saya bisa melayani di bunga mimbar sampai sekarang. Puji Tuhan, Tuhan masih mau memakai saya. Dan juga untuk yang tadinya saya sudah berhenti jadi guru sekolah minggu, akhirnya saya melanjutkan lagi menjadi guru sekolah minggu. Untuk teman-teman yang mungkin menghadapi masalah seperti yang kami alami, mungkin dalam masa pengobatan suatu penyakit itu orang-orang di sekitar itu seringkali memberikan saran ini dan itu yang mungkin membuat kita itu bukan semakin mendekat pada Tuhan, tetapi kita malah mencari alternatif lain. Itu saya menyarankan untuk kita percaya penuh kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sumber kekuatan kita, sumber kesembuhan itu. Memang mungkin kita tidak tahu apa rencana Tuhan atas diri kita atau orang yang kita doakan atau orang yang sakit. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan apapun itu.